الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين. Baik, kita mulai. Kemarin kita sudah membahas ghaib, yakni sampai di halaman ini ya, iwaja sudah ya. Ya, iwaja sudah, dorfan sekarang ini. Benar? Nggih. Baik. Silahkan. Dorfan. Boleh dibaca dorfan. Setidak yang dirahmati Allah, pada pembahasan dorfan, ini ada dua versi bacaan yang bisa kita baca. Bisa dibaca dorfan. Ya. Oke. Baik, untuk mengawali, saya contohkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة
min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ada pelajaran dha'fin, dha'fan. Boleh dibaca dha'fin, dha'fan. Oke, baik, silakan. Untuk Aa Jamiun di baris yang kedua halaman 21, ini dibaca tashil, maksudnya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Aa Jamiun, ya. Aa Jamiun dibaca Aa Jamiun, Aa Jamiun, Aa Jamiun, diseret ya. Aa Jamiun. Ini nanti kita akan praktek satu-satu. Jamiun. Kemudian di bacaan latak mana juga kita praktek satu-satu, ya. Itu yang akan kita coba nantinya. Kemudian fawatihus suwar sebagai persiapan tasbih kita. Teman-teman yang masih belum membuka kameranya, mohon untuk dibuka kameranya karena kami biar bisa melihat posisi mulut ketika membaca, ya. Bukan maksud apa-apa, tapi karena memang untuk bacaan ismam, latak mana, kita harus bisa memastikan posisi mencucunya ini seperti apa. Nah, itu ya. Baik. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyun, silakan yang ingin mencoba, nanti berarti tidak perlu mencoba lagi untuk bacaan a'jamiyun. Saya Ustaz. Ustazah Ina ya? Iya. Silakan Ustazah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Komentarnya dulu Ustazah. ya. A'jamiyun, bacaan tashil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fussilat ayat 44 juz 24. Pada riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Ingat ya, Al-Qur'an yang kita baca ini, Al-Qur'an yang kita pelajari ini untuk di Indonesia, ya. Ini namanya asatidzah riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Ya, namanya riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah ini dari Imam Asim. Itu gitu. Jadi biar jenengan itu tahu, ketika bacaan tashil, maka bacaan tashilnya ini ada satu di surat Fussilat saja, di ayat 44 juz 24 pada riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Nah, gitu ya. Riwayat apa? Asatidzah? Riwayat Thariq Riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibiyah. Nah, Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah ini ya apa yang booming atau yang kita gunakan ketika di Indonesia dari Imam Asim. Hafiz. Ketika jenengan ke Mekah atau misalkan ketika jenengan ke Madinah umroh gitu ya, itu thariqnya beda lagi. Boleh jadi riwayatnya sama, Hafiz ya, tapi thariqnya Ro'datul Mu'dad. Itu di wilayah Mekah dan Madinah. Misalkan jenengan ke Maroko atau ke Afrika, itu beda lagi riwayatnya. Seperti itu. Bisa jadi bukan riwayat Hafiz yang dipakai. Cuma yang saat ini banyak digunakan di di negara-negara Islam itu pakai riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Sedangkan di Mekah dan di Madinah itu ketika kita jumpai itu riwayat bacaan madjaisnya dibaca 2 harokat ya. Bacaan madjaisnya dibaca panjang 2 harokat. Kalau kita bacaan madjaisnya dibaca berapa? 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. Nah, gitu. Misalkan jenengan mendengarkan murattalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais.
fi adanihim, bukan fi adanihim, fi adanihim waqarun wa huwa alaihim ama. Ya, itu bacaan mad jaiznya dua harokat. Ustadz, kenapa kok berbeda-beda seperti itu? Ya, begitulah Al-Quran ketika diturunkan. Ya, Al-Quran ini diturunkan tidak hanya pada satu riwayat saja, bukan riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah saja, namun masih banyak yang lain. Ada riwayat Qalun, ada riwayat Ibnu Katsir, ada riwayat Hamzah, ya ada riwayat Warash. Nah, itu. Ya, ini bisa kita bahas dengan pendalaman tilawah, yakni bertalaki langsung kepada guru yang bersanad, atau kita berguru pada guru yang punya pemahaman pembelajaran mengenai kiroah sab'ah. Nah, gitu. Atau kiroah asaro. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di riwayat Qalun, bacaan tashilnya ini lebih banyak. Karena kita mempelajari riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah, maka bacaan tashilnya cuma satu. Gitu, G. Seperti halnya di surat Al-Baqarah, kalau riwayat Qalun. A'andartahum dibaca andartahum, tahum dibaca tahum. Nah, gitu. Maliki yaumiddin dibaca maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin dibaca maliki yaumiddin. Alaihim dibaca alaihimu. Itu nggih. Itu yang saat ini kita pelajari, yang saat ini kita tasihkan nantinya ialah riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah dari Imam Asim. Lanjut, silakan Ustazah Inawati. Jamiyun, bacaan tashil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fussilat ayat 44 juz 24. Jamiyun, bacaan bisa Ustazah? Agak dipanjangkan ya. Jamiyun. Jamiyun. Bacaan tashil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fussilat ayat 41. Surat ke-41 ayat 44 juz 24. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Lanya panjang Ustazah. Laula fussilat ayatuh. Jangan sampai laula ya. Yuk lebih teliti lagi dan jangan terlalu cepat temponya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyun wa arabi. Ya, ulangi lagi. A'jamiyyun wa arabi. Arabinya ada tanda tasydid, jangan sampai dibaca panjang. Wa arabi, wa arabi, wa arabi. A'jamiyyun wa arabi. Wa arabi. Ya, tasydidnya enggak ada. Wa arabi, tekan ya. Wa arabi. Wa arabi. Coba Ustazah baca iyyaka na'budu, tekan ada tanda tasydidnya iyyaka na'budu. Nah, sama dengan itu. Wa arabi, wa arabi, wa arabi. Nah, tekan gitu ya. Gitu. A'jamiyyun wa arabi. A'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa waqarun wa huwa alaihim ama. Waqarun wa huwa alaihim ama.
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Ya, oke, cukup. Terima kasih Ustazah Inawati. Diingat ya. Jamiyyu wa Arabi. Jamiyyu wa Arabi. Maka dari itu bacaan tasyil ini pasti keluar nantinya ketika di waktu tashih. Maka teman-teman harus bisa memahaminya, harus bisa membacanya dengan baik. Oke, lanjut. Fis samawati tuni. Jika dibaca wasol fis samawati tuni. Saya ulang. Fis samawati tuni. Jika dibaca wasol fis samawati tuni. Silakan yang ingin coba. Saya Ustaz. Ustazah Hadianti. Qul ara'aytum ma tad'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma Fis samawat. fis samawat ituni. Jika dibaca wasol fis samawati ituni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثرة من علم إن كنتم صادقين. Nah, Ustazah Ariyanti coba dikurangi lagi temponya, terlalu cepat. Au asa, sanya panjang. Au asarotim min ilmin. Kemudian roknya pada kata amlahum syir. Ya, itu tipis karena posisinya rok sukun diawali dengan harokat kasroh. Amlahum syirkun fis samawati tuni. Ituni bi kitabim min qabli hada. Ya, silakan Ustazah, diulangi. Qul ara'aytum ma قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا من قبل هذا minyak من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Ya, oke, bagus. Pancarannya juga bagus ya. Cuma hati-hati saja Ustazah ketika di waktu tasbih. Lebih baik tidak perlu terlalu terburu-buru, khawatir nanti terjadi kesalahan jali yang sesuatu yang seharusnya tidak kita inginkan. Seperti tadi, au asarotim dibaca au asarotim. Terima kasih Ustaz Daryanti, bagus. Lanjut di halaman bi'sal ismu, ya. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Saya ulang. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu.
Ini ayat ini yang sering kita dengarkan di masjid-masjid atau di musola yang dibaca oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi. Beliau seorang qori ya dari Mesir dan Masya Allah legendaris banget suaranya ya. Mulai dari tahun ke tahun itu ya murotalnya beliau yang sering kita dengar itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Oke, silakan yang ingin mencoba di halaman Sal Ismu ini. Saya Ustaz. Ustazah siapa? Ustaz. Ustazah Sunasia. Silakan Ustazah. Ya ayyuhalladzina amanu la Siap. yaskhar qaumun min qaum. Saya Ustaz. Siapa tadi? Monggo terserah yang anu Oh, dulu. Ustazah Mafruha ya, Ustazah Mafruha. Pokoknya nggak kelihatan di ininya di. Sudah aktif, Ustaz? Iya, di kamera saya yang masih belum nongol. Oh. Silakan Ustazah. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Contohnya di surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Kurang panjang Ustazah dikit. Ya ayyu ya ayyu Ya ayyuhalladzina ya coba tangannya sambil berhitung ya. Ya ayyuha jangan sampai kurang nanti jadi matobi. Ya Masih 3 Ustazah. ayyuhalladzina Hitungan saya masih 3. Ya, ayo coba lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ainya kurang lama. Asa ayyakunu ayyakunu. Dari depan, Ustaz. Dari min kaum boleh. Min qaumin asa ayyakunu. Min qaumin asa ayyakunu khairam. Ukuran dengung min qaumin min ko itu lama. Mum ya min ko ya ini lama. Kemudian ayyakunu ini harus sama antara min dengan ayyakunu ini juga harus sama. Kemudian khairam ini juga harus sama ukuran dengungnya. Jadi dilamakan. Khairam minhum. Min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'i. Hah? Kok i? Nggak pakai Ustazah. Kalau harokat kasrot tanwin nggak usah dibaca ini ya. Jadi dia langsung diwakafkan saja. Wala nisa'um min nisa sa itu aja, nggak usah i. Wala Dari nisa'um. min kaumin dulu, Oh. kemudian sampai min nisa.
min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa. Hati-hati ya, mat wajib, mat jaisnya. Jangan takut untuk memanjangkan. Panjangkan aja. Wala nisa'um min nisa'in. Yo, wala nisa sekarang. Wala nisa'um min Do, kurang do. Contoh Ustaz. 4. Wala nisa'um. Hitung enggak apa-apa tangannya. Cuma cara menghitungnya harus sinkron ya. Antara tangan dengan lisan kita. Wala nih, jangan tangannya dulu yang cepat kemudian ternyata bacaannya ada ini. Wala nisa'um min nisa'. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu. Bunnya kurang dengung. Ustazah ulangi dari ayyakunna. Ayyakunna khairam minhun. Ayyakunna khairam minhun. Ayyakunna khairam minhun. Bun. Ya, oke lanjut. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kopnya kurang lama. 4 harokat. Mat arif disukunnya kita pakai yang 4 harokat. Bil alqab. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Zonya kepanjangan dikit. Faulaika humudz. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya, oke. Ada pelajaran apa Ustaz ya? Ada pelajaran bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Ya. Catatan Ustazah Mafruha sudah bagus bacaannya. Tinggal konsistensi atau disiplin pada bacaan yang dibaca panjang ukuran 4 harokat atau sampai 5 harokat. Seperti mad jaiz, mad wajib, kemudian pada bacaan dengung yang dilamakan, dan pada bacaan mad tabi'i yang seharusnya ukurannya cuma 2 harokat. Itu saja, Ge. Wala nisa'um min nisa'. Itu ya. Nanti ketika di waktu tasheeh tidak dikasih tahu kesalahannya dari pengujinya. Pengujinya itu ya hanya sebatas uji saja. Tanya Ustaz. Ya. Siapa yang bertanya? Saya Ustaz. Oh ya. Ya bertasydid itu ya dipanjangkan apa sekedar masuk saja. Soalnya kemarin yang sampean tes ke saya suruh agak panjang kayak ayya gini. Kemarin saya hanya memasukkan dan menekan. Terus tadi waktu tadarus online subuh saya mencoba apa yang Ustadz sampaikan ditahan dulu. Tadi hanya suruh memasukkan aja, menekan dan memasukkan aja. Yang benar yang mana Ustadz? Saya ini sebenarnya saya tanya ini ya bertasydid. Yang pertama untuk ya yang posisinya bertasydid ketika diawali dengan nun sukun atau tanwin
ketika dia bertemu dengan ya atau dibaca idgham biguna, maka bacaannya adalah ditekan dan didengungkan. Jadi dilamakan. Ayyakunu, ya. Ayyakunu atau ayyakunna. Ada kata ayyakunna. Nah, itu. Ayyuminu, tekan, masukkan, dengung. Itu untuk posisi ketika dia adalah idgham bigun. Nah, Yang kedua, posisi ya bertasydid saja tanpa ada unsur mendengungnya, tanpa ada nun sukun, tanpa ada tanwin, pokoknya tanpa ada sesuatu yang membuat ya tersebut menjadi dengung. Seperti kata iyyaka na'budu, tidak boleh dibaca terlalu lama sehingga dia menjadi dengung. Iya, nah itu terlalu lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau pada kata yang dibaca oleh Ustadzah Haryanti tadi, ya. Wa'arabi, Ustadzah Ina, wa'arabi. Ya, ini adalah posisinya ya bertasydid saja, tidak ada unsur dengungnya, tidak ada nun sukun, tidak ada tanwin. Wa'arabi. Tuh, ya. Yang dibaca oleh Ustadzah Sunarsi pada ayat tadi ketika kita tadarus itu adalah ya yang murni, ya yang tidak ada unsur dengungnya. Iya, nah, gitu ya. Jadi kalau ada unsur dengungnya, kalau ada unsur nun sukun atau tanwinnya, maka kita melamakan iya tersebut atau ditambah dengan dengung seperti itu. Itu nggih? Ya Ustaz, makasih Ustaz. Bisa dipahami semuanya ya. Ini harus paham. Bukan hanya Ustadzah Sunarsi saja. Bukan hanya Ustadzah Haryanti saja. Bukan hanya Ustadzah Kusrini saja. Ya. Ustadzah Mafruha juga harus paham. Oh iya, ini yang disebut dengan idgham biguna. Berarti dia harus dengung. Pokoknya kalau dengung ya kita lamakan. Seperti itu. Oh ini yang disebut dengan ya yang berdiri sendiri. Seperti iyyaka na'budu, iyyakum. Atau apa? Pokoknya iya yang tidak ada unsur ya sifat untuk mendengungnya. Oke, lanjut di pembahasan gorib lagi. Kita drill sekarang. Kita murojaah lagi. Oh ya, sebelum kita drill, teman-teman semuanya mohon untuk dinyalakan kameranya, Ustadzah Eka, Ustadzah Ana, karena kita akan mencoba kata la ta'manna yang kemungkinan besar akan keluar ketika di waktu tasbih. Ini adalah melihat posisi mulutnya. Gitu ya. Jadi asatidzah yang dirahmati Allah, sejauh yang kami ketahui, ketika ada MHQ atau MTQ ya, tingkat nasional atau tingkat kota gitu kan. Kalau jurinya ini agak banyak permintaan. Sejauh yang pernah kami ikuti gitu kan. Misalkan ada seseorang yang pakai cadar, maka dia ikut MHQ atau MTQ. Di dalam forum itu biasanya kan ada dewan juri perempuan juga sebagai untuk melihat posisi mulutnya. Maka dia diminta untuk dibuka nikopnya. Cadarnya dibuka untuk bisa mengetahui posisi mulutnya bagaimana, seperti itu. Jadi kalau kata seperti ini misalkan Allahu Akbar, ya, lihat ya, bisa dilihat posisi mulut saya walaupun kameranya ini agak gelap sebenarnya. Coba saya pakai kamera HP biar lebih terang ya. Ya, lebih terang. Allahu Akbar. Nah, ro sukun ini kan ro yang dibaca tafhim, ini adalah ro yang tidak mencucu, ya. Posisinya adalah al-lisan, bukan asy-syafatain. Maksudnya al-lisan ini adalah ya fokus di mulut saja atau di bibir saja. Kalau asy-syafatain, maka posisinya mulutnya ini ikut mencucu. Nah, ini kalau tidak diketahui, kalau tidak dilihat secara langsung, kadang tidak bisa seperti itu, gitu loh. Maka dari itu harus dilihat secara langsung. Ya.
Contoh, Allahu Akbar. Teman-teman itu kadang membacanya dengan cara mencucu untuk menebalkan huruf ro-nya. Allahu Akbar. Bar. Sampai mencucu untuk mendapatkan huruf ro-nya. Nah, padahal kalau kita ketahui lebih dalam, huruf ro ini untuk teorinya bukan masuk pada wilayah bibir, bukan masuk pada wilayah bibir, tapi masuk ke dalam wilayah lisan atau lidah, ya, bukan asyafatain. Contoh misalkan huruf kita untuk menebalkan. Nah ini kurang tepat sebenarnya. Fo, sambil monyong bibirnya. Nah ini kalau nggak diketahui kan susah. Gitu. Maka huruf ini juga masuk dalam wilayah lisan atau lidah. So, si, so, bas. So, si, so, bas. So, si, so, bas. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu sampai memonyongkan bibirnya. Gitu. Oke. Nah, pada kata la ta'manna. Pada kata la ta'manna. Sebentar. Skip dulu. Pada kata la ta'manna akan saya contohkan dulu. Dibuka di halaman 18, Gorib ya, asatidzah yang dirahmati Allah. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Posisi mencucunya di tengah ya. Posisi mencucunya di tengah, jangan langsung mencucu. La ta'manna, jangan ya. La ta'manna ala Yusuf. Ini pada riwayat Hafiz Thoriq Asy-Syatibiyah, pembahasan hari ini cukup jelimet ya. Pada riwayat Hafiz Thoriq Asy-Syatibiyah bisa dibaca dua wajah, dua versi. La ta'manuna dengan sepertiga harokat dan la ta'manna dengan dibaca ismam. Yang pertama dibaca raum sepertiga harokat, la ta'manuna, la ta'manuna. Nah ya, mencucunya tidak sampai mencucu banget. La ta'manu, tidak sampai gitu. La ta'manuna itu. Kemudian yang kedua pada versi ismam, maka dia dibaca mencucu di tengah-tengah dengung. Ya, mencucu di tengah-tengah dengung untuk yang versi ismam. La ta'manna ala Yusuf. Tuh. La ta'manna ala Yusuf. Bisa dipahami nggih? Halo. Ya Ustaz, bisa. Melihatnya ke kamera ya. Melihatnya ke kamera biar tahu posisi lidah saya, posisi mulut saya. Gitu. Okay. Karena ini ilmu Al-Qur'an itu adalah ilmu praktek ya. Ilmu praktek ketika kita ada bacaan dari guru kita misalkan ya, kita berusaha untuk mencoba atau mencontoh dari bacaan tersebut gitu. La ta'manna ala Yusuf. Oke, itu untuk bacaan ismam. Harus mencoba satu-satu. Silakan. Siapa yang mencoba dari Ustadzah Kusrini? Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain bisa di-silent dulu ya, untuk mikrofonnya atau audionya. La ta'manuna. Bacaan ismam artinya bibir mencucu atau moncong. Di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12. Qalu. Langsung Ustazah di la ta'man aja. La ta'manna. Lagi Ustazah. La ta'manna
Ya, mencucunya terlalu cepat. La ta'manna ala. Nah, gitu ya. Meringis, mencucu, meringis lagi. Atau sukun, mencucu, balik ke sukun lagi. Meringis dulu. Gini ya. Kemudian mencucu. Kemudian balik lagi meringis. Ala Yusuf. Ustaz kok CLS ya? Iya ya memang ngono ya. Secara riwayatnya memang seperti itu ketika kita membaca bacaan Isma gitu ya. Jadi ini nantinya yang akan kita ajarkan kepada anak-anak cara membacanya. Nah, gitu. Anak-anak ini kan kadang 11-12 dengan gurunya, maka dari itu gurunya harus bisa mempraktekkan dengan baik. Silakan Ustaz Datus sendiri. La ta'manna ala. Lagi Ustaz. La ta'manna. Mannya, mencucunya disempurnakan aja, nggak apa-apa. Manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Oke, bagus. Ya, tuntas. Ustaz Agus Rini. Lanjut, setelahnya Ustaz Agus Rini harus mencoba satu-satu. Yang tidak bisa letak mana tidak boleh pulang. Berdiri di depan layar sampai bisa. Silakan. Siapa? Ustazah siapa ya? Usul. Acungkan tangan ya. Ustazah Usnul ya? Usnul ya? Ya, Iya. Ustazah Usnul. Benar. Langsung Allah tak mana atau Langsung. kita La baca tak mana? La tak man. La ta'manna. Meringis dulu Ustazah. Manna. La ta'manna. Ya, gitu lagi. La ta'manna. Ya. Oke. Lanjut. Setelahnya Ustazah Husnul, coba la ta'manna ala Yusuf. Nanti bacanya sampai ala Yusuf ya. La ta'manna ala Yusuf. Ya, lanjut. Ustazah Wiwin ya? La ta'manna ala Yusuf. Lagi Ustazah. Manna. La ta'manna ala Yusuf. Oke, tuntas. Lanjut. Saya Ustaz. Ustazah Safiati ya? Halo? Kok macet? Ini jaringannya Ustazah Safiati kayaknya macet. Ustazah Safiati? Dia Ustaz. Nah, ya. Oke, silakan Ustazah. Tadi terputus. Sinyalnya agak sulit. La ta'manna ala Yusuf. Dari mencucu balik lagi ke meringis ya Ustazah. La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Ya. Oke. Walaupun putus-putus nih ya tadi. Lanjut. Ustazah Niswatil. Langsung Ustadz G. Langsung Ustazah. La ta'manna ala Yusuf. Diulangi lagi Ustazah. La ta'manna. Banyak kepanjangan. La ta'man. Meringis dulu. La ta'man. La ta'manna ala Yusuf.
Ada mencucunya Ustazah. Ustazah bisa lihat dulu nggih di kamera, lihat saya dulu Ustazah. La ta'manna ala Yusuf. La ta'man. Oh, jangan langsung mencucu. Jangan langsung mencucu. Beringis dulu. Manna ala. La ta'manna ala Yusuf. Lagi Ustazah, balik meringis. Man ketika sudah mencucu balik lagi. Manna ala. La ta'manna ala Yusuf. Ya, PR ya Ustazah. Nah, itu dibuat dikiran nanti ya. Setelahnya salat tarawih sambil ngaca gitu. Mana gitu ya. Sambil lihat. Pokoknya mencucunya posisinya di tengah-tengah, jangan di depan, jangan juga di akhir. Ya. Manna ala. Pertama meringis dulu. Man kayak seorang senyum ya. Man Iya. kemudian tarik. Manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Gitu. Ya, tadi masih kurang begitu jelas ya antara di akhir atau di awal mencucunya gitu. Dan tidak balik lagi ketika di akhir. Harus balik lagi. Gitu. Oke, PR Ustadzani Swatil. Mari ini taraweh, saya ngake. Dulang tanpa bacaan. Lanjut. Ya, nggak apa-apa Ustadzah. Yang penting intinya seperti itu, biar semuanya bisa mencoba semua. Karena kita juga dikejar-kejar waktu. Yang lain? Ustadzah Ina? Bismillahirrahmanirrahim. La ta'manna ala Yusuf. Jangan langsung mencucu Ustadzah. Man dulu, meringis. Teleponnya. Manna. Nah, la ta'manna ala Yusuf. Ya, benar. Oke, aman. Lanjut. Saya Ustadzah Mafruha ya. Ruha ya. Halo, Ustadzah siapa? Ustadzah Mafruha ya. Siapa? Silakan Iya. Ustadzah. La ta'manna ala Yusuf. Benar, cuma agak cepat ya. Jangan terlalu cepat. Man, biar kita bisa mencontohkan pada anak-anak juga nantinya. Manna ala Yusuf. Ini arah-arah gampang. La ta'manna ala Yusuf. Lagi Ustadzah, mencucunya masih kecepatan. Manna. La ta'manna ala Yusuf. Oke, aman. Lanjut. Saya Ustaz. Yang ngacungkan tangan. Saya Ustaz. Ustadzah Haryanti. Ustadzah Arianti. La ta'manna ala Yusuf. Lagi Ustadzah, dari meringis dulu. Man jangan langsung mencucu. La Man. ta'manna ala Yusuf. Oke, Mumtaz. Bagus. Lanjut. Ya, ya. Siapa ya? Kok putus-putus ini? Silakan. Halo, Halo, saya. Bisa. atas nama Siti Zulaika. Ustadzah Siti Zulaika. Agak putus-putus ya Ustadzah. Kelihatan di kameranya itu agak ini. Ya, ya silakan Ustadzah. La ta'manna ala Yusuf. Iya, putus-putus. Lagi Ustadzah. La ta'manna ala Yusuf. Ya, Ustadzah Siti Zulaika terselamatkan dari jaringan. Oke. Jadi nanti saran saya ketika di waktu tasbih Ustadzah tidak apa-apa dari tempat atau jaringan yang bisa
Nah, bagus. Nah, gitu ya. Sehingga bisa terlihat dengan baik kameranya, kemudian tidak putus-putus. Ustazah Zulaika ini istiqomahnya luar biasa. Tadarus online-nya pun juga selalu ikut ya. Cuma ya itu setiap store itu kadang terkendala dengan jaringan. Jenengan ini di daerah mana, Ustazah? Di daerah Nah, putus-putus kan. Daerah mana, Ustazah? Menilo Soko. Tangganya Mbak Suharyani. Di mana? Menilo, itu daerah Menilo. Menilo daerah Soko. Tuban. Mana itu? Apa Tuban, Ustaz? Tuban ya? Itu Tuban paling ujung selatan, ya, perbatasan Bojonegoro. Oh, perbatasan Bojonegoro. Saya dulu KKN-nya di Bojonegoro. Dan memang ketika waktu nyampe di sana itu jaringan agak susah. Jadi harus ke sawah dulu. Nah, jadi nanti kalau tasir di sawah ya. Ya. Matur nuwun Ustazah Siti Zulaika. Semangat terus Ustazah. Semoga Allah mudahkan untuk semuanya. Baik, lanjut. Ustazah yang belum. Saya ya Ustaz, saya belum. Ustazah Eka ya? Iya. Ya, silakan Ustazah. Nah, bisa diperjelas lagi untuk kameranya Ustazah. Oke. Dari Pamekasan ya? Sumenep Ustaz. Sumenep ya. Yuk. Yang letak mana itu ya? Oke, letak mana saja? Letak manuna ala Yusuf. Itu raum. Sekarang yang ismam. Baca ismam, jangan dibaca letak manuna, tapi letak manna. Oh. Letak manuna. Jangan nuna, tahan aja. Manna. Manna. Itu ya Ustazah. Letak manna ala Ya, benar-benar Ustazah. Tinggal mencucunya. Mencucunya disempurnakan lagi. Manna. Coba. manuna. Masih ada nuna. Ya, itu raum nanti. Manna. Kita harus bisa dua-duanya ya. Raum dan ismam. Manna. Nah, benar. Sip. Lanjut. Diingat ya, jangan sampai pas benar hanya di sini saja. Jadi nanti prakteknya ya, Al-Quran itu memang harus diamalkan ketika ada sesuatu yang bisa kita terima. Dan Al-Quran ini punya sifat cemburu yang sangat luar biasa. Tidak. Maksudnya apa? Kalau kita tidak murojaah, tidak mengingat lagi pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya kita bahas, maka otomatis nantinya akan lupa. Gitu. Orang hafalan saja, kalau dia tidak murojaah dalam jangka waktu 1 minggu, 1 atau 2 hari, akan ada yang lupa hafalannya. Maka dari itu, ya ini kita harus bisa terus melakukan murojaah, ya, melakukan persepsi pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, kemudian kita praktekkan ketika kita sedang membaca Al-Quran. Oh iya, ini dilingkari di stabilo di Al-Qurannya, di surat Yusuf. Nah, ini namanya ismam. Ketika dengan bertadarus, enak menyampaikan kepada umat demikian. Karena banyak orang-orang yang tidak paham terkait dengan bacaan gorib ini. Wes pokoknya moco, latak manan, tanpa Anda memonyongkan bibirnya. Nah, kemudian juga ada yang membaca majereha, dibaca majeroha ketika di waktu tadarus. Masuk di dalam speaker. Nah, itu kan kadang kita yang punya ilmunya itu geli untuk bisa mendengarkan itu. Oke, lanjut. Ustazah Ana ada di mana ya? Masih belum terlihat di kameranya? Iya Ustadz, sudah. Ngapunten disambi rapat. Oh, okay. Bisa dipraktekkan Ustazah? Oke Ustadz.
Halaman Halaman 18, latak mana. A'udzu billah. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Langsung saudara latak mana aja. abana. Apa Ustadz? Langsung pada kata latak mana aja. Latak mana. La ta'manna. Mencucunya Ustazah, jangan mencucu dulu tapi meringis dulu. Oh, gitu. Mana. Ayatnya Ustadz. Iya, latak mana. Saya contohkan ya. Latak manna ala Yusuf. Mencucunya di tengah-tengah dengung. Jangan langsung mencucu dulu. Meringis dulu. Man. Kemudian mencucu. Man. Ya. Manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Setelah mencucu balik lagi meringis. Manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Ya, oke. Ustazah Sunarsi belum ya? Halo, Ustazah Sunarsi. Ya, Ustaz. Belum. Langsung Ustaz ya. Latak mana? La ta'manna ala Yusuf. Lagi Ustaz. Oke, bagus. Tuntas. Aman. Cukup. Lanjut. Yang lain masih ada yang belum? Saya Ustadz belum. Ustazah Husnia. Iya. La ta'manna ala Yusuf. Oke, kita masuk di pembahasan a'jamiyun ya. Jadi diingat ya, pokoknya mencucunya di tengah-tengah, kemudian baris lagi, meringis, mencucu, meringis. Ya, itu rumusnya. Kita masuk di itu Ustazah Ina saja ya. Biar nampak bacaan a'jamiyunnya. A'jamiyun wa'arabi. Ingat, ya-nya bukan ya dengung, tapi ya yang berdiri sendiri, ya tasydid biasa. Wa'arabi, bi tekan aja, nggak boleh bi, nggak boleh dilamakan. Wa'arabi, a'jamiyun wa'arabi. Oke, silakan. Selain Ustazah Inawati. Saya Ustadz. Acungkan tangan. Saya ada Ustaz. Tuh jaringannya ini. Siapa Ustazah? Ustaz. Ustazah Saya. Sunarsi ya? Ya, silakan. Anu Putus-putus ini langsung ada. dibaca a'jamiyunnya Ustaz. Enggak usah ayatnya kan ya. Ya, langsung dibaca a'jamiyunnya. A'jamiyun wa arabi. Kurang Ustaz. Oke, bagus. Aman. Ya, ini karena latak mana a'jamiyun majriha sudah pasti nanti keluar. Kalau majriha kan jangan bisa ya semua. Oke, lanjut. Ya Ustadz. Ustazah Mafruha. Ya Ustadz. Ya, silakan Ustazah. A'jamiyyu wa arabi. Ah, bi. Jadi matobi jangan. Warabi. Jangan bi matobiin.
Arabi kan tasydid. أعجمي وعربي Arabi. وعربي أعجمي وعربي Bi, coba. Iyyaka na'budu. إياك نعبد Oke, bisa. Sekarang Arabi. Yang susah ternyata Arabinya ya. Arabi. وعربي Bi, bukan bi. Arabi. وعربي Arabi. وعربي Ya, belajar Ustazah. Nanti setelahnya tarawih dibuat zikiran yang banyak 1000 kali. Arabi. Bi. Ya, ya-nya ini yang penting karena nanti jadi lahan jali kalau ya-nya tidak dibaca. Oke, lanjut. Ustaz. Ustazah Haryanti. أعجمي وعربي Coba agak dipanjangkan Ustazah. A-nya agak dipanjangkan. أعجمي وعربي Bi, kurang tekan B-nya. kurang Bi, panjang. yang kuat tekan. Iya. Jangan, bukan kurang panjang, tapi kurang tekan. Arabi. أعجمي وعربي Ya, oke. Lanjut. Sudah, Ustaz? Oke, sudah. Ustazah Wiwin. أعجمي وعربي A'jamiyyun wa Arabi. أعجمي Jangan a. أعجمي وعربي Ya. Oke. Lanjut. Ustaz. Ustazah Husnul. أعجمي وعربي Ya, aman. Lanjut. Saya Ustaz. Ustazah Husnia. Ya Ustaz. أعجمي وعربي A'jamiyyun wa Arabi. Ajami. أعجمي وعربي Oke, lanjut. Ustazah Ana. أعجمي وعربي B-nya kurang ya-nya. Wa Arabi. أعجمي وعربي Wa Arabi. وعربي Ya, itu. Lagi. أعجمي وعربي Ya, oke, lanjut. Ustazah Lili. Oke, Ustaz. A'jamiyum wa Arabi. Wa Arabi. Kurang tekan dikit. A'jamiyum wa Arabi. Oke, Ustazah Niswatin. أعجمي Seret. أعجمي Wah, jangan Ustazah. Perhatikan di sini. أعجمي وعربي Oke, lanjut. Ustazah Sofiati. Jamiyun. أعجمي وعربي Robi. Motobi. Wa Arabi. Jamiyun
wa Arabi. A'jamiyyu wa Arabi. Wa Arabi. Wa Arabi. Wa Arabi. Ya. Oke, lanjut. Ustaz Agus Rini. A'jamiyyu wa Arabi. Ya. Oke, siapa yang belum? Saya Ustaz. Ustaz Eka, kameranya. A'jamiyyu wa Arabi. Ya. Ya. Lanjut, Ustaz Siti Zulaika. Terus. Yu-nya dengung. Jami yuwa dia tidak dengung ya. Ya. Arabi. Ya. Oke. Sudah semua ya untuk pembahasan A'jamiyun dan sudah semua berarti. Untuk pembahasan A'jamiyun dan latak mana. Oke. Asatidzah yang dirahmati Allah, tolong goribnya masukkan di dalam tugas harian. Karena soal gorib ini penting. Pasti keluar nanti ketika di waktu pasti itu ya. Masukkan di tugas harian. Di satu sisi nanti teman-teman akan saya berikan soal gorib yang sifatnya adalah rahasia negara. Tapi tolong jangan di-share di kelompok yang lain. Itu amanah dari saya. Kemudian jangan di-share juga di grup. Sifatnya nanti akan saya kirimkan mungkin ke Ustadzah Kusrini atau ke Asatidzah yang lain ya, biar dikirimkan atau dijapri langsung kepada Ustadzah Kusrini. Ya. Jadi teman-teman yang butuh silakan menjapri atau yang bisa dikirimkan ke teman-teman yang ada di grup. Yang kedua, tolong tetap dibaca buku goribnya ya, tidak berpatokan pada soal itu. Tapi buku goribnya juga harus dibaca setiap hari bersamaan dengan tugas harian. Mulai hari ini saya anggap gorib sudah tuntas, sudah selesai untuk dibahas. Maka asatidzah tolong untuk dibaca buku goribnya setiap hari di rumah. Oke, masukkan di dalam tadarus hariannya. Satu hari bisa 2 halaman untuk dibaca soal goribnya. Biar jenengan rotok-rotok hafal. Yang ketiga adalah fawatihus suwar. Akan kita contohkan dulu untuk fawatihus suwar. Maka nanti di hari Selasa, pertemuan saya kan kurang 3 ya. Sebenarnya 4 dengan ini, kurang 3 hari Selasa, Jumat, kemudian di pekan depannya lagi yang sudah terakhir. Tuh. Kemudian jenengan ikut forum sertifikasi dan terakhir ditutup dengan tashih. Tuh. Di bulan Mei. Ya. Seperti yang di jadwal yang sudah jenengan share itu yang di mana? Di grup itu di bulan Mei. Kalau dulu teman-teman itu tashih dulu, kemudian sertifikasi. Sekarang sertifikasi dulu, kemudian tashih. Jadi tashihnya ada waktu agak lama. Kemungkinan untuk pertemuan kita di tahsin ya kurang 3 kali tatap muka itu saja, maka tadarus hariannya, tadarus online-nya insya Allah tetap jalan sampai jenengan saya dampingi sampai jenengan menjelang tashih. Paling tidak ada kelancaran lah yang bisa dibawa. Itu nggih. Oke, sekali lagi jangan hanya berfokus ketika pertemuan kita hari ini dan tadarus online. Tolong
diperbanyak bacaan Al-Qur'annya mumpung ini di bulan Ramadan. Kalau bisa jenengan pun juga kondisinya bisa hatam, ya, hatam 1 juz, hatam 2 juz itu bagus. Tapi dengan bacaan yang tartil, bukan bacaan yang serampangan, bukan bacaan yang tidak mengenal tajwid dan makharijul hurufnya, karena sudah dibantu diperbaiki pada waktu tahsin. Maka dari itu kita jangan sampai menjadi orang-orang yang zalim pada Al-Qur'an, karena kita paling tidak sudah mengenal, oh iya, yang diminta Ustadz bacaannya seperti ini. Kalau kita membacanya secara serampangan, tidak karuan, tidak sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya, maka apa yang kita ikuti, apa yang kita pelajari ini seolah-olah tidak ada hasilnya. Oke, lanjut di Fawatihus Suwar. Saya bukakan slide-nya dulu. Kita kembali ke Umi 6 dulu sebentar, karena ini pembahasan Fawatihus Suwar juga penting dan pasti keluar ketika di waktu tasbih. Slide saya kelihatan ya, Ibu-ibu? Oke. Yang pertama saya awali dengan bacaan wakaf dulu, ya. Yang tadarus online-nya mungkin masih pakai Al-Qur'an Madinah, kita samakan semua untuk bertadarus pakai Al-Qur'an yang standar Indonesia seperti ini, ya. Oke. Ini murah ini sebenarnya, walaupun Al-Qur'annya besar, ya. Saya bukan mensponsori ya, saya tidak kenal ini produknya. Tapi di Al-Qur'an ini sudah masuk di dalam kategori wakaf pojok. Wakafnya sudah ada di bawah dan sudah 15 baris. Hurufnya juga tidak rapat-rapat, ya. Hurufnya juga tidak rapat-rapat. Gitu. Ya, ini enak untuk dibaca. Gitu. Atau dari produknya Syamil, nah itu bagus. Tapi cari yang kualitas Al-Qur'annya yang tartil. Oke. Selanjutnya kita samakan wakaf dan ibtidaknya. Asatidzah yang dirahmati Allah. Kalau di Al-Qur'an Madinah, kadang itu kita nggak sama wakaf dan ibtidaknya. Khawatirnya pengujinya kan pakai Al-Qur'an yang standar Indonesia. Biasanya seperti itu. Jadi ada tanda qaf lam di dalam Al-Qur'annya pengujinya, punyanya jenengan ini wakafnya ternyata stop lam atau lam alif. Nah, ini kan nggak sama. Oke, kita mengenal dulu wakaf dan ibtidak, ya. Di Umi 6 halaman 40 silakan bisa dibuka atau bisa dilihat di slide. Saya tuntun pelan-pelan. Bisa ditulis di sana mim kecil wakaf lazim. Tanda harus berhenti. Saya ulang ya. Mim kecil wakaf lazim. Tanda harus berhenti. Berarti kalau ada tanda mim kecil wakaf lazim berarti kita membacanya wajib berhenti. Berhenti. Oke. Masuk pada tanda wakaf di sebelahnya mim kecil itu qaf lam qaf jim. Tanda wakaf sebaiknya berhenti. Saya ulang. Qaf lam qaf jim. Tanda wakaf sebaiknya berhenti. Berarti tanda wakaf asatidzah itu ada berapa? Tanda wakaf ada berapa asatidzah? 5. 5.
Ada yang jawab 4. Ada berapa lagi? 5. Saya tambah lagi dengan mu'anaqah yang di bawah. 6. Titik 3 mu'anaqah. Titik 3 mu'anaqah. Berhenti di salah satu titik 3. Titik 3 mu'anaqah. Berhenti di salah satu titik 3. Berarti tanda wakafnya yang harus jenengan kuasai. Mim 1, to 2, kof lam 3, kof fa 4, jim 5, titik 3 6. Berarti ada 6 tanda Wakaf. wakaf. Ini yang harus dimengerti. Sekarang tanda wasol. Tanda wasol. Sod lam. Kof 5. lam alif. Zai. Sod. Tanda wasol. Sebaiknya dilanjutkan atau tidak berhenti. Ya. Sod lam. Kof lam alif. Zai. Sod. Tanda wasol. Berarti kalau menjumpai itu lebih baik dengan Lanjutkan. melanjutkan. Ustadz, andai kata tidak kuat nafasnya berhenti di tanda sod lam, kof, lam alif, zai, soda, apakah boleh? Boleh, tapi harus diibtidakkan lagi, diulangi lagi. Nah, itu ya. Ya, Ustaz. Nah, diulangi di kata yang menunjukkan sod lam itu. Nah, misalkan kayak tadi yang dibaca oleh Ustadzah Haryanti, fis samawat, di sana ada tanda sod lam, maka tanda wasol, berarti diulangi lagi, fis samawati tuni bi kitabin min qabl. Tuh, paham nggih? Ya, sebelum ke Fawatihus Suwar, dari tanda wakaf ini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Lanjut Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar ini yang ada di Umi 6 di halaman 40 atau Umi 5 halaman 40 ya. Seperti ini ya. Nun. Itu Fawatihus Suwar. Qaf. Panjangnya 6 harokat ya. Nun, kof. Nah, ini panjangnya 6 harokat. Kita preteli dulu satu-satu. Sod. Panjangnya berapa? 6. Ya. Hamim. Haknya panjangnya berapa? 2. Haknya 2. Mimnya berapa? 6. Tangannya sambil lalu berhitung ya. Ustazah Mafruhah yang tadi kena di masalah panjang. Tangannya sambil lalu berhitung. Contoh. Hamim. Dipaskan 6. Ya. Jangan sampai kurang. Kemudian juga ketika membaca Fawatihus Suwar ini ukuran panjangnya harus sama. Antara yang lain harus sama. Contohnya pada bacaan alif lam mim. Alif lam mim. Lam panjangnya berapa? 6. Ditambah dengan dengung. Ukurannya lebih lama dari matobi. Matobi'i. Kemudian mimnya panjangnya berapa? 6. Oke. Tuh. Sekarang alif lam mim shad kita coba. Alif lam mim shad. Lamnya panjangnya berapa? 6. Tambah dengan Dengung. mimnya panjangnya berapa? 6.
Mim kesot dengung atau tidak? Tidak. Ya, langsung mim sod. Ya. Teman-teman yang kameranya tidak dinyalakan ini harus bisa memahami ya prakteknya nanti fawatil suwar, karena ini penting sekali untuk jenengan. Oke, lanjutkan di bacaan kaf ha ya ain sodat dulu. Ya, kaf ha ya ain sodat dulu. Ini yang pasti keluar ketika di waktu tasni nantinya. Kafnya panjangnya berapa? 6. Haknya berapa? 2. Ya-nya berapa? 2. Ainnya berapa? 6. Ditambah dengan Dengung. dengung. Ain kesod Dengung. dengung. Sod. Kita contohkan dulu. Kaf ha ya ain. Sod. Ya, maka dari itu asatidah mulai dari sekarang harus dilatih agar bisa melakukan membaca fawathihus suwar. Sekarang tosimim, toknya panjangnya berapa? 2. Sinnya berapa? 6. Ditambah dengan Dengung. dengung. Kemudian mimnya berapa? 6. 6. Tosim. Ya, itu nih. Lanjut hamim ain sin kof yang paling sulit dan ini disambung ketika waktu tasbih. Ya, ketika di waktu tasbih hamim ain sin kof dia disambung. Ya, ini membutuhkan pernafasan yang panjang. Pakai pernafasan. Saya contohkan dulu, ya. Hamim ain sin qaf. Ya. Jadi itu untuk hamim ain sin qaf. Hamim ha ke mim, mim ke ain tidak dengung. Mim ke ain apa? Tidak dengung. Kemudian sin ain ke sin dengung. Ain ke sin dengung ibu-ibu. Sin ke qaf dengung. Ain sin. Ya, sin qaf. Paham? Fawathihus suwar ini tidak bisa diselesaikan waktu tahsin. Kita harus praktek satu-satu. Terutama hamim ain sin qaf, kaf ha ya ain sod. Ini yang harus kita praktekkan. Kira-kira besok mau tadarus atau tidak? Ustaz. Sebenarnya kan kita libur ya. Tapi mau tadarus atau tidak untuk fokus pembahasan fawathihus suwar untuk kalau jika memang mau tadarus. Mau. Ustaz. Gimana? Oke. Kalau gitu saya tunggu kehadirannya jenengan. Mohon untuk bisa hadir semua. Setelahnya membaca, setelahnya store, boleh meninggalkan kelas meet-nya. Kalau misalkan fawathihus suwar ini jenengan nanti dulu biar nggak terlalu lama menunggunya teman-teman yang lain. Di rumah PR-nya untuk nanti malam banyak untuk hari ini ya. Baca tadarus harian yang belum. Yang kedua membaca gorib halaman 1 dan 2. Yang ketiga membaca fawathihus suwar untuk disetorkan besok. Tuh.
Insya Allah akan saya buat juga untuk tadarus gharib, fokus di gharib karena sebagai salah satu materi yang akan ditasihkan. Dari sini Fawad Yuswar, apakah ada yang ingin disampaikan? Nafasnya harus Halo, panjang ya ibu-ibu yang Ustaz. dirahmati Allah, ada yang ingin disampaikan? Nafasnya harus panjang ya ini Ustaz. Ye, Ustazah, nafasnya harus panjang. Ustaz, Hamim Ain Sin Qaf, apakah boleh dipenggal, apakah boleh diputus atau diwakafkan? Ya, ketika tasbih nanti yang diminta adalah yang diwasolkan. Ketika tasbih yang diminta yang diwasolkan, bukan yang diputus. Tadi saya sudah berusaha untuk mencontohkan Hamim Ain Sin Qaf, Kafai Ain Soda, Alif Lam Mim Soda, Nun Qaf Soda, ya. Itu mohon diingat dengan baik, di murojaah, dilatih ketika di rumah. Tasbih ini adalah teman-temannya tidak bisa memberikan syafaat, termasuk saya tidak bisa memberikan syafaat kepada jenengan. Posisinya jenengan sekali duduk di hadapan layar membaca Al-Quran, nah, ya itulah tiketnya jenengan. Seperti itu. Itu ya, setiap orang mendapatkan satu tiket untuk membaca. Umroh. Tanya Tat. Gitu nggak? Umroh maksudnya ya. Ya, oke. Ada lagi? Nanti mau tanya Tat. Ustaz, Ya, siapa yang ingin bertanya? saya. Ketika tasbih, kita itu baca di slide atau di Al-Qur'annya masing-masing. Ya. Jadi gini, kalau misalkan pengujinya nanti tidak menyediakan slide, jenengan aman, lebih nyaman baca di Al-Qur'annya masing-masing. Ya, kalau pengujinya tidak menyediakan slide, jenengan aman bisa membacanya di Al-Qur'annya masing-masing. Gitu. Dan kalau bisa ditawar, gitu ya, maksudnya ditawar gini, Ustaz, saya terbiasa membaca Al-Quran di mushaf, bukan di slide atau bukan dari HP atau bukan dari laptop. Nah, punten Ustaz, apakah saya diizinkan untuk bisa membaca Al-Quran dari mushaf langsung? Gitu. Saya lebih suka teman-teman membaca dari mushaf langsung, karena kalau dari slide itu kadang kita ada kendala dengan mata kita, kadang kendala dengan tulisannya. Nah, kalau Al-Qur'annya berubah, maka otomatis bacaannya pun juga bisa jadi akan berubah. Itu ya. Itu maksud saya lebih suka teman-teman membacanya secara di mushaf langsung. Tapi kalau memang pengujinya minta di slide, ya sampean gini lagi, tawar lagi. Ustaz, mata saya ngapunten agak susah kalau membaca dari slide, atau membaca dari komputer, atau membaca dari HP. Saya ingin langsung membaca dari mushaf yang saya pilih. Gitu ya. Catatannya, jenengan harus bisa membuka mushaf itu. Jangan sampai ketika waktu tasbih nantinya jenengan malah tidak bisa membuka mushafnya. Ayo dibuka, Ustazah Lili, silakan jenengan buka surat Yusuf, surat yang ke-11, misalkan surat yang ke-12 gitu. Ya. Jadi silakan dibuka Ustazah, dibuka ayat ini. Gak ngerti dah, gak nongkok ketemu nih surat mana ini, surat yang ke-12. Ya. Jangan sampai membingungkan diri sendiri ya ketika diminta untuk membuka mushaf. Saya kasih contoh dulu. Misalkan surat yang ke-21, cari nomor suratnya untuk membuka mushaf. Cara membuka mushaf, tutorial membuka mushaf dengan cara yang cepat. Ya. Langsung cari nomor suratnya. Misalkan pengujinya menanyakan surat Ar-Ra'd ada, silakan dibuka. Ustaz, ngapunten Ar-Ra'd surat yang keberapa ya? Nomor suratnya. Cari langsung nomor suratnya. Ar-Ra'd surat yang ke-13, nomor surat yang ke-13. Nomor surat posisinya ada di pojok sebelah kiri atas. Ya.
Ada di pojok sebelah kiri atas, jenengan langsung buka. Fokusnya di sana. Ar-Ra'du ayat ke-13. Ayat Ar-Ra'du surat ke-13, ayatnya ayat ke-37 misalkan. Ayat ke-37 berarti jenengan mencarinya adalah di nomor ke-37 ayatnya. Setelah itu jangan setelahnya ayat yang dibaca, tapi di atasnya. Sebelumnya ayat itu. An a'budallaha. Nah, itu di ayat ke-37. Pas nanti yang dibaca walaqad arsalna. Nah, ini keliru, ini enggak paham berarti. Enggak paham cara mencari ayat yang ada di dalam. Itu ayat 37. Bukan. Carinya yang di atasnya. Kayak misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat yang keberapa ibu-ibu? Dua. Dua. Ayat yang kedua. Dua. Siratal ladzina an'amta, ayat yang keberapa ibu-ibu? Empat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin. Nah, itu ayat yang keberapa? Tujuh. Yang ke-7. Jangan loading ya. Jenengan sudah 5G. Jaringannya ini sudah 5G sebenarnya. Oke, lanjut. Misalkan walladzina yu'minuna bima unzila. Ayat yang keberapa? Ayat yang Empat. Paham cara mencari ayat? Cara mencari nomor surat paham? Oke. Pojok kiri sebelah Atas. Kalau Al-Quran Madinah ada nomor suratnya. Makanya pakai Al-Quran yang standar Indonesia. Bukan Ada jusnya yang Ustaz ditanyakan ya. lagi sebelum kita akhiri? Iya Ustaz, tanya Ustaz. Recordingnya bisa di stop dulu Ustazah Kusnini. Oke.